Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ratna Prasilirum. Kali ini kita akan belajar tentang aritmatika sosial yang part pertama, tepatnya tentang penjualan, pembelian, untung rugi, dan persentase. Oke, sebelumnya terima kasih karena Anda sudah mensupport channel ini. Dan bagi yang belum, silahkan klik subscribe, kemudian tekan tombol loncengnya agar bisa mendapatkan notifikasi ketika saya share video yang baru. Oke, masih di channel Belajar Matematika itu Menyenangkan dan pastinya bermanfaat ya. Mari kita amati dulu gambar. Ini ada transaksi di pasar tradisional ya, ada penjual dan pembeli. Kemudian yang kedua, gambar kedua ini adalah transaksi di supermarket atau mall. Ini ada konsumen yang mau membayar di kasir. Kemudian gambar yang ketiga yaitu tentang antrian di sebuah bank. Di sini ada nasabah, ada pegawai bank, teller dan semuanya. Kemudian gambar yang keempat, nah ini yang kita paling suka ini, yaitu tentang diskon. Nah, potongan harga, siapa sih yang nggak suka dapat diskon gitu ya? Sudah diskon 50%, tambah lagi diskonnya 20%. Gambar yang kelima, ini adalah gambar tentang kantor pelayanan pajak. Nah, ini bagi nasabah yang ingin membayar pajak, nah ini bisa di kantor pelayanan pajak atau secara online juga bisa ya sekarang. Kemudian gambar yang keenam terakhir ini adalah bungkus makanan yang di dalamnya tertulis tentang ingredients atau informasi gizi ya. Dan juga ada informasi tentang neto, yaitu berat bersih dari makanan yang kita beli. Baik, aritmatika sosial. Apa sebenarnya aritmatika sosial? Jadi aritmatika sosial itu adalah ilmu matematika yang mempelajari kehidupan sosial. Nah, di bab aritmatika sosial ini ada 3 part ya. Part yang pertama yaitu kita belajar tentang harga pembelian, harga penjualan, untung, rugi, dan persentase. Di part kedua kita akan belajar tentang bunga tunggal, kemudian pajak, dan potongan harga yaitu diskon ataupun rabat. Sedangkan part yang ketiga kita akan belajar tentang bruto, neto, dan tara. Oke, kita mulai saja tentang penjualan, pembelian, untung, rugi, dan persentase. Nah, di sini ini ada gambar pasar tradisional ya. Kalau kita cermati, di sini ada penjual. Ini ibu ini adalah sebagai penjual. Kemudian yang bapak pakai baju putih ini adalah sebagai pembeli ya, sebagai pembeli. Nah, mereka sedang melakukan kegiatan ataupun transaksi jual beli. Nah, istilah penjualan, pembelian, untung, rugi, dan persentase itu kita pantau, kita pandang dari aspek penjualnya gitu ya. Jadi kita melihatnya dari sisi penjual. Nah, dari transaksi jual beli ini apabila harga jual lebih dari harga belinya si pedagang ya, maka pedagang ini mengalami untung ya, keuntungan. Sehingga untung itu adalah selisih dari jual dan beli. Nah, kemudian kita bisa cari juga persentase untung, yaitu sama dengan untung dibagi beli kalikan 100%. Mengapa dibagi beli? Karena beli itu adalah modal bagi seorang penjual atau seorang pedagang. Selanjutnya jika jualnya kurang dari beli atau beli lebih dari jual, maka terjadilah pedagang ini mengalami kerugian atau rugi, kita singkat R. Sehingga besar kerugiannya itu sama dengan B dikurangi J atau selisih dari jual dan beli. Ingat selisih ya, berarti selisih itu yang nilainya besar dikurangi nilai yang kecil, sehingga tidak ada nanti yang hasilnya negatif, semua hasilnya positif karena kita belajar terkait dengan uang ya, dan tidak ada uang itu yang negatif. Maka mencari persentase rugi itu rumusnya adalah rugi per beli kali 100%. Dan apabila harga jual sama dengan harga pembelian, maka pedagang ini mengalami impas ya, di mana selisih jual dan beli adalah 0. Dan harus kita cermati lagi bahwa perlu ada catatan di sini ya, bahwa dalam kasus ini kata untung, rugi maupun impas itu digunakan untuk menyatakan selisih pendapatan terhadap pengeluaran dalam proses jual beli. Hal-hal lain misalnya waktu, tenaga, pikiran, dan lain-lain yang sifatnya non materi untuk saat ini diabaikan ya. Oke, selanjutnya di Ayo Kita Menalar BSI halaman 73. Di situ ada soal yang menarik, yaitu tentang perusahaan handphone Nokia. Nah, untuk mengerjakan soal nomor 1 sampai 3, perhatikan data berikut. Perusahaan handphone Nokia memproduksi 3 jenis HP dengan merek Alpha, Beta, dan Gamma. Berikut ini disajikan tabel biaya produksi dan harga penjualan HP tersebut. Ini tabelnya.
Kemudian dari data tersebut, tentukan HP yang mempunyai nilai keuntungan terbesar. Kemudian dari data tersebut pula, tentukan HP yang mempunyai nilai persentase keuntungan terkecil. Dan pertanyaan yang ketiga, jika ketiga HP tersebut sama-sama laku di pasaran, kalian ingin menjual HP merek apa? Serta jelaskan. Oke, ini alternatif penyelesaiannya. Yang pertama kita gambarkan dulu tabelnya ya. Nah, dari tabel ini saya mulai dari alfa ya. Alfa ini biaya produksi itu sama dengan beli, sama dengan modalnya ya. Itu 800.000, kemudian harga jualnya adalah 1.100.000. Kalau kita cermati ternyata jual lebih dari beli, maka mengalami keuntungan sebesar selisihnya yaitu 300.000. Jadi 1.100.000 dikurangi 800.000, ketemu 300.000 ya. Lanjut kita cari persentase untungnya yaitu 300.000 dibagi 800.000 kalikan 100%. Sehingga hasilnya ini kita sederhanakan ya. Ini 800.000 dengan kita bagi 100.000 hasilnya 8. 300.000 dibagi 100.000 hasilnya 3. Hasilnya adalah 300 dibagi 8 sama dengan 37,5%. Kemudian untuk merek yang kedua yaitu Beta, biaya produksinya 900.000, harga jualnya Rp1.200.000. Jadi ini jual juga lebih dari beli, maka mengalami keuntungan sebesar Rp300.000 yaitu selisihnya ya. Sehingga kita hitung PU-nya, persentase untungnya adalah 300.000 per belinya 900.000 kali 100%. Kita sederhanakan dulu dibagi 300.000, maka yang 900.000 menjadi 300.000 dibagi 300.000 hasilnya adalah 1. Sehingga 100 dibagi 3 hasilnya 33,33%. Kemudian untuk merek yang ketiga yaitu Gamma, ini biaya produksinya 1 juta, kemudian harga jualnya adalah 1.350.000. Alhamdulillah lagi-lagi jualnya lebih dari beli ya, maka mengalami keuntungan sebesar 350.000. Kita cari PU-nya, persentase untung sama dengan 350.000 dibagi 1 juta kali 100%. Kita bagi ya, ini dibagi sehingga ketemunya 35%. Oke, dari data tersebut maka kita bisa lihat HP yang mempunyai nilai keuntungan terbesar adalah merek Gamma, yaitu 350.000. Jadi dari nominalnya ya. Kemudian dari data itu juga HP yang mempunyai nilai persentase keuntungan terkecil adalah merek Beta. Keuntungannya hanya 33,33%. Dan pertanyaan yang ketiga, jika ketiga HP tersebut sama-sama laku di pasaran dengan menyesuaikan modal yang saya miliki, tentunya yang saya miliki, saya akan urutan HP yang ingin saya jual adalah yang pertama adalah merek Alpha. Karena merek Alpha itu persentase keuntungannya paling besar. Selanjutnya adalah Gamma jika masih ada modalnya, lalu Beta. Ya, kenapa saya pilih lengkap? Supaya konsumen saya tidak kecewa karena varian HP saya itu lengkap, sehingga konsumen bebas memilih HP mana yang akan dibeli. Oke, selanjutnya kita selesaikan soal di BSI halaman 75 di Ayo Kita Berlatih 6.1. Saya pilih nomor 4, di situ ada 10 soal ya. Jadi saya pilih satu soal saja, nomor 4. Seorang penjual kerupuk mengeluarkan modal sebesar 1 juta rupiah untuk menjalankan usahanya. Dia mematok harga kerupuknya adalah Rp6.000 per bungkus. Jika ia merencanakan ingin mendapatkan keuntungan Rp200.000 dari usaha kerupuknya tersebut, maka berapa kemasan kerupuk minimal yang harusnya dibuat? Oke, ini alternatif penyelesaiannya. Jadi B-nya modalnya adalah 1 juta. Nah, untuk menghitung begini, Rp,0-nya nggak usah ditulis ya, biar kita lebih efektif saja dan efisien. Kemudian J1 itu maksudnya harga jual satu bungkus kerupuk adalah Rp6.000. Dan untungnya diinginkan adalah Rp200.000, U sama dengan Rp200.000, sehingga harga jualnya yang harus didapatkan pedagang kerupuk ini adalah 1 juta ditambah Rp200.000 sama dengan Rp1.200.000. Nah, kita hitung juga banyak kemasan yang perlu dibuat. Tadi satu kemasan kan harganya Rp6.000, maka kalau Rp1.200.000 kita bagi Rp6.000, sehingga banyak kemasannya adalah 200 bungkus ya. Jadi banyak kemasan kerupuk minimal adalah 200 bungkus.
Dukung terus channel YouTube Retna Prasilirum dengan cara klik subscribe, tekan tombol loncengnya, like, komen, dan share. Terima kasih. Sekarang kita belajar tentang persentase. Ini juga kita harus mengingat lagi tentang perbandingan ya, yaitu perbandingan senilai. Nah, kalau misalnya dalam sebuah transaksi jual beli itu terjadi kondisi untung, itu bisa kita ketahui dari diketahuinya PU, yaitu persentase untung. Kita misalkan adalah U persen. Beli ini adalah modalnya penjual sehingga selalu dianggap 100%. Jika mengalami keuntungan maka jualnya adalah 100 ditambah U persen. Sehingga untuk mencari harga jualnya cukup kita hitung 100 ditambah U per 100 kalikan B. Dan untuk menentukan harga pembelian atau modalnya si pedagang, kita bisa menggunakan rumus 100 dibagi 100 tambah U dikalikan J. Kemudian apabila terjadi kondisi rugi, hal ini diketahui dari persentase rugi diketahui ya, yaitu R persen. Maka B-nya kan 100%, kemudian persentase ruginya kan R persen. Kita kurangi saja J-nya menjadi 100 dikurangi R persen. Jadi kalau kita mencari harga penjualan yaitu 100 dikurangi R per 100 kalikan B. Kalau ingin mengetahui B-nya, mencari B-nya yaitu modalnya pedagang dengan cara 100 dibagi 100 dikurangi R kalikan J. Baik, untuk lebih mantapnya lagi, ini ada contoh soal. Safitri menjual kulkas yang baru saja dibelinya dengan harga Rp2.752.000 dan mengalami kerugian 14%. Berapakah harga kulkas yang dibeli Safitri? Oke, ini adalah alternatif penyelesaiannya. Kalau kita baca lagi, kita cermati Safitri ini sedang mengalami kondisi rugi ya, karena diketahui persentase R-nya adalah 14%. Jadi B-nya kita anggap 100%, persentase ruginya adalah 14%, karena rugi kita kurangi J-nya sehingga 86%. Maka untuk mencari harga belinya B sama dengan 100 per 86 kali 2.752.000. Sehingga kita sederhanakan dulu, 86 bagi 86 ini 1, kemudian 2.752 kalau kita bagi 86 hasilnya 32. Sehingga B sama dengan 3.200.000. Jadi harga kulkas yang dibeli Safitri adalah Rp3.200.000. Oke, kesimpulannya dari video pembelajaran kita kali ini adalah kita sudah belajar tentang aritmatika sosial, yaitu ilmu matematika yang mempelajari kehidupan sosial. Dan ketika kita melakukan transaksi jual beli, itu ada beberapa akibat gitu ya. Jika jualnya lebih dari harga pembelian pedagang, maka pedagang itu mengalami keuntungan. Sehingga keuntungannya kita bisa dapatkan dengan selisih jual dan beli, yaitu J dikurangi B. Dan mencari persentase untung sama dengan untung dibagi beli kalikan 100%. Kemudian jika harga jual kurang dari harga pembelian, maka pedagang ini mengalami rugi. Sehingga rugi sama dengan harga beli dikurangi harga jual. Dan untuk mencari persentase kerugian, digunakan rumus R dibagi B kalikan 100%. Dan alternatif yang ketiga, jika J sama dengan B, jadi harga jualnya sama dengan harga beli, maka pedagang ini mengalami impas, sehingga selisih jual dan belinya adalah 0. Dan apabila diketahui kondisinya sedang untung, maka diketahui persentase untungnya sama dengan U persen. Untuk mencari harga jual, itu sama dengan 100 ditambah U dibagi 100 kalikan B. Dan untuk mencari harga beli, 100 dibagi 100 tambah U kalikan J. Apabila diketahui persentase ruginya dan mengalami kondisi rugi gitu ya, maka J sama dengan 100 dikurangi R per 100 kalikan B. Dan untuk mencari B sama dengan 100 dibagi 100 kurangi R kalikan J ya. Oke, semuanya tetap semangat, manjada wajada. Belajarnya niatnya karena Allah, dan semoga Allah memudahkan kalian dalam meraih cita-cita ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.